Halo semuanya, pada video ini kita akan belajar tentang bagaimana sebuah sistem pada proses di dalam sebuah pabrik terbentuk. Sebuah sistem pada pabrik dilakukan dengan analisa dan perhitungan yang dapat kita pelajari pada mata kuliah pemodelan sistem di program studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Pemodelan sistem adalah proses representasi dari suatu sistem yang kompleks ke dalam model yang memudahkan untuk dipahami, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan sistem. Praktikum pemodelan sistem menggunakan 3 software pembantu. Pertama, POM-QM untuk membantu memahami teori antrian pada modul 1. Kedua, PowerSim untuk membantu simulasi persediaan dinamis pada modul 4. Dan ProModel pada modul 2 dan 3 yang akan saya jelaskan lebih lanjut. ProModel merupakan Windows-based tool untuk simulasi dan menganalisis sistem produksi. ProModel memiliki banyak fitur yang mendukung berjalannya simulasi. Saya akan memberi penjelasan singkat dari beberapa tool ProModel yang umum digunakan. Pertama ada Location. Location adalah tempat atau area di mana entity dapat berhenti, memproses, atau berinteraksi. Misalnya stasiun kerja, gudang, atau jalur produksi. Di sini ada beberapa grafik yang bisa digunakan sebagai location. Kedua ada entity. Entity adalah objek yang bergerak melalui model simulasi, seperti produk, orang, atau kendaraan. Entity ini dapat diatur dengan berbagai karakteristik dan perilaku sesuai kebutuhan simulasi. Di sini ada grafik yang bisa ditentukan sebagai entity juga. Next, ada resource. Resource adalah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pada entity, contohnya operator, mesin, atau alat angkut. Pengaturan resource yang baik sangat penting untuk efisiensi sistem. Di sini juga ada grafik yang bisa ditentukan sebagai resource. Next, keempat ada path network. Path network mendefinisikan jalur atau rute yang bisa diikuti oleh entity ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam model. Path network memungkinkan pengguna untuk mengontrol pergerakan entity secara detail. Yang kelima, ada processing. Processing menggambarkan operasi yang terjadi di location ketika entity tiba. Ini termasuk waktu pemrosesan, kebutuhan resource, dan langkah-langkah lainnya. Yang keenam ada arrival. Arrival adalah kedatangan entity ke dalam model. Pengguna dapat menentukan pola kedatangan, jumlah entity, dan interval waktu antar kedatangan. Setelah penjelasan singkat mengenai tools pada pemodel tadi, kita bisa lanjut ke contoh kasus di perusahaan. Sebuah perusahaan memproduksi topi 3-in-1 yang memiliki 4 proses produksi. 1. Pengukuran, pemotongan, penjahitan, dan area reshape topi. Di sisi lain, produksi tersebut, pabrik ini memiliki gudang bahan baku, WIP kain potong, WIP capback, dan bahan jadi. Selanjutnya, entities ada 3, kain, topi, dan packaging. Selanjutnya, model ini menggunakan 2 resource, yaitu fork truck dan pallet truck. Dengan path network, fork truck yang digunakan dari bahan baku ke pengukuran dan pallet truck sebagai net 2 dari capback ke gudang bahan jadi. Selanjutnya, ini adalah proses yang terjadi pada model tersebut. Pada kolom operations ini terlihat bahwa pada proses ini diperintahkan wait U dalam kurung 15.1 yang merepresentasikan proses produksi pada stasiun tersebut dengan waktu mean 15 detik dari data stasiun dengan variabilitas kurang lebih 1. Selanjutnya ada arrivals yaitu kain yang muncul pada bahan baku atau gudang bahan baku dengan kuantiti 30 per 60 menit. Jika semuanya sudah diisi dengan data yang diinginkan, model sudah bisa disimulasikan. Oke, ini merupakan simulasi model yang sudah dibentuk dari perusahaan topi 3-in-1. Terlihat dari bahan baku menuju pengukuran dengan bantuan forklift, lalu menuju pemotongan bawah, atas, dan pemotongan dalam tali di area pemotongan yang nantinya akan disimpan di WIP kain potong. Selanjutnya, maju ke proses penjahitan atas, lalu ke penjahitan bawah, lalu ke penjahitan akhir. Setelah itu masuk ke area reshape topi yang ada 2, yaitu reshape topi 1 dan reshape topi 2 atau multi channel. Selanjutnya masuk ke WP capback dan akan dibantu pallet truck dan dikirimkan ke gudang bahan jadi. Model ini disimulasikan dengan waktu simulasi 8 jam.
Jika simulasi sudah 8 jam, bisa diambil result. Ini adalah result dari simulasi sebelumnya. Dari result ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari sisi utilisasi stasiun kerja, stasiun dengan tingkat utilisasi tertinggi adalah pengukuran dengan 85,91%, diikuti oleh penjahatan atas 81,82%, dan penjahatan bawah 79,48%. Stasiun dengan tingkat utilisasi terendah adalah bahan baku dan bahan jadi, menunjukkan bahwa proses ini tidak mengalami banyak bottleneck atau penundaan, tetapi lebih sedikit aktivitas di area tersebut. Dari sisi jumlah masukan, kain potong memiliki jumlah entitas tertinggi dengan 80 entitas, menunjukkan bahwa ini adalah titik produksi yang paling sibuk. Beberapa proses seperti pemotongan atas, pemotongan bawah, dan pemotongan dalam tali memiliki jumlah entitas yang sama, menunjukkan aliran yang konsisten antar stasiun. Dari sisi persentase konten maksimum, proses mendekati atau mencapai kapasitas maksimumnya cenderung menjadi bottleneck, seperti pengukuran, penjahatan atas, dan penjahatan bawah. Ini mungkin memerlukan pengoptimalan untuk mengurangi waktu tunggu untuk meningkatkan kapasitas. Kesimpulannya, untuk meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan, perhatian lebih dapat diberikan pada pengoptimalan stasiun kerja dengan tingkat utilisasi yang tinggi, serta menyeimbangkan aliran material untuk menghindari bottleneck pada stasiun-stasiun tertentu. Pada result yang sudah dijelaskan, terlihat bahwa ada ruang perbaikan dalam model tersebut atau dalam sistem produksi tersebut. Di Pro Model, teman-teman bisa menambahkan alat lagi, menambahkan mesin lagi, atau menambahkan resource lagi untuk memperbaiki result nantinya. Cukup penjelasan dari saya, terima kasih.